Oke, mohon maaf ya. Untuk masalah kontekstual limit fungsi aljabar terpisah, ada kendala saat perekaman. Masalah kontekstual limit fungsi aljabar, kita sudah bahas di awal tentang kata limit yang sering kita temui di kehidupan kita. Tapi masalah kontekstual tentang limit ini sedikit berbeda. Dia tidak hanya limitnya yang digunakan, tapi konsepnya secara keseluruhan. Dipakai di apa? Contohnya, kita masuk. Yang pertama di sini di bidang fisika, yaitu tentang penentuan kecepatan dan percepatan. Kita tidak bisa menentukan kecepatan dan percepatan langsung. Misalkan pada detik kesekian kecepatannya sekian. Apakah benar? Belum tentu. Dia nilai pendekatan. Maka limit. Sementara di sini kadaluarsa suatu produk. Kadaluarsa suatu produk ini dia juga tidak langsung. Misalkan di sini Juli, apakah dia tanggal 1 Juli ataukah tanggal 30 Juli ataukah tanggal 15 Juli? Tidak ada. Dia nilai pendekatan ini. Selanjutnya di sini penentuan saham bidang ekonomi. Jadi kapan dia rugi, kapan harus dijual, kapan harus dibeli dan yang lain sebagainya. Dia penentuan biaya rata-rata dan bunga penggunaannya limit, nilai uang limit. Makanya kalau kalian temui di saldo bank dan yang lain sebagainya, itu dia tidak bulat, dia pendekatan, nilai limit mendekati sekian-sekian, komanya masih banyak, seperti itu. Nah, kita bahas ini contohnya. Contoh 2.6. Ada diberikan rumus kelajuan dari sebuah mobil yang bergerak. Di sini langsung ditentukan rumusnya adalah 5T min setengah T kuadrat. Kalian diminta menentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 dan penentuan percepatan untuk T mendekati 3. Ditentukan di sini rumus percepatan adalah perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Kita bahas yang A. Yang A artinya di sini kita menentukan nilai limit Vt untuk T mendekati 5 atau bisa ditulis limit T mendekati 5 Vt. Yaitu ini. Kita substitusi nilainya. Maka akan diperolehlah hasilnya 12,5. Kita kembalikan karena dia soal cerita. Jadi nilai kelajuan pada detik kelima adalah 12,5 atau nilai kelajuan saat T atau waktunya mendekati detik kelima, nilainya mendekati 12,5 meter per detik. Seperti itu. Sementara untuk yang B, kita cek. Kita tentukan dulu perubahan kelajuan. Perubahan kelajuan maka di sini artinya Vt dikurangi V3. Saya salah ketik. Vt kurangi V3. V3-nya dapat dari mana? Dan di sini delta T perubahannya maka T min 3. V3 maka tinggal dicari saja V3. Di sini V-nya ada. Ini 5T min setengah T kuadrat. Maka 5 kali 3 minus setengah 3 kuadrat. Ini 15. Setengah kali 9, 4 setengah. Maka nilainya adalah 10,5. Ini 10,5. Nah, sudah diperoleh V3, maka kita tinggal tentukan. Kalau kita substitusikan langsung 3 ke sini, maka nilainya 0 per 0. Maka dia perlu pengolahan langsung. Tidak hanya substitusi, tapi dengan pemfaktoran. Di sini kita pindahkan setengahnya agar lebih mudah. Setengahnya pindah ke sini. Maka di sini setengah kali, saya ulangi, minus setengah kali T kuadrat min 10T plus 21 per T min 3. Di sini T min 3 dia pembuat 0, maka kita faktorkan yang ini. Diperoleh di sini nih, ada T min 3, ada T min 3, tinggal dicoret, maka sisalah limit T mendekati 3 untuk minus setengah kali T min 7. Tinggal kita substitusi, hasilnya adalah 2. Jadi nilai percepatan pada detik ketiga adalah 2 meter per detik kuadrat. Berikutnya, contoh
2.7. Di sini kecepatan penyebaran virus di tubuh pasien setiap jam sesuai dengan fungsi kecepatan VT dalam satuan ribu per hari. T-nya adalah waktu penyebaran sejak virus masuk ke tubuh. Tentukan kecepatan penyebaran mendekati hari kelima. Berapa banyak sih virusnya? Kita cek di sini. Limit T mendekati 5 untuk VT, kita tinggal substitusi 2 pangkat 5 min 3 kali 5. Diperolehlah 32 kurangi 15, maka diperoleh 17. 17 ini satuannya ribu per hari. Karena dia soal cerita, kita kembalikan kesimpulannya. Penyebaran virus mendekati hari kelima adalah 17.000 per hari. Kecepatannya ini sudah 17.000 pada hari mendekati kelima. Ini soal terakhir untuk subbab 2. Sedikit wawasan ya, tambahan wawasan. Tambahan wawasan, di sini studi tentang virus dan yang lain sebagainya. Kalau kalian mau masuk perkuliahan dan menghindari matematika itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Matematika itu banyak cabangnya, salah satunya ada yang namanya matematika terapan. Di SMA kalian langsung menemukan ini, kecepatan penyebaran virus segini. Rumusnya. Rumus ini dari mana sih? Rumus ini yang analisis orang matematika terapan. Kalian di SMA masih hanya menggunakan langsung rumusnya. Tapi saat kalian masuk ke perkuliahan, kalian akan menemukan bagaimana mengkonversi keadaan nyata ke dalam rumus-rumus matematika agar lebih mudah dianalisis. Itu pekerjaan matematika terapan. Ada dekat sekali dengan biologi, kedokteran, dan yang lain sebagainya. Jadi, matematika itu penting. Salah satu motivasi bagi kalian untuk bisa memahami matematika lebih jauh karena dia digunakan di kehidupan sehari-hari dan dalam hal-hal yang krusial seperti penelitian dan yang lain sebagainya. Oke, sekian tambahan wawasannya, semoga memotivasi kalian. Dan untuk subbab 2 ini materinya selesai sampai di sini. Kalian pelajari dengan baik, latihan soalnya di LMS jangan lupa dikerjakan. Saat PTM kalian lebih aktif lagi bertanya dan kita gali materi bersama. Untuk pengayaan bisa kalian cek setelah kalian tuntas di subbab 1 dan subbab 2. Limit hanya sampai di sini materinya. Semoga kalian bisa menguasainya dengan baik. Sekian untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi yang menonton video ini.